Ya tentunya di sekolah ya Pak. Nah di situ kayak banyak sekali kasus-kasus bullying dan pengeroyokan antar siswa. Apalagi Sekolah di mana tuh? Pernah? ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat, Iya, daerah di Jawa Barat. Si korban ini emang udah di judge menyebalkan gitu ya, Iya, sama menyebalkan. teman-temannya. Bahkan maaf sampai meninggal. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pengajian kali ini kan ya. Oke, baik. Selamat datang di Lab Podcast. Yeay. Oke, saya Arya dan saya bakalan mandu acara Lab Podcast kali ini untuk bahas satu topik yang kayaknya nih nggak habis-habis nih, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu selalu ada gitu kan. Dan saya sekarang ditemani oleh istri kedua dan istri ketiga saya. Bukan ya, bukan. Oke, ditemani sama mahasiswa saya. Ada Alivia. Halo Alivia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, dan Erlina. Halo Erlina, apa kabar? Oke, sip. Jadi Alivia sama Erlina ini nanti bakalan sharing sama kita untuk bicarakan mengenai manajemen emosi gitu kan. Cuman sebelum masuk ke sana nih, jadi buat kalian yang ya seperti yang kita tahu deh gitu, concern pemerintah saat ini itu di Indonesia terutama gitu kan, di masyarakat kita concernnya adalah tentang tiga dosa besar pendidikan, yaitu apa aja? Perundungan. Nah, perundungan, Terus intoleransi dan sama ada lupa kan? Perundungan, intoleransi, dan sexual abuse ya. Karena nggak tahu kenapa kok tiga hal ini banyak mencuat gitu di dunia pendidikan terutama gitu. Yang seharusnya lingkungan ini tuh memberikan rasa aman yang luar biasa, dan harusnya tiga hal itu nggak boleh terjadi justru gitu di lingkungan pendidikan itu sendiri. Tapi kenapa itu terjadi gitu? Nah itu kita analyze. Walaupun mungkin ada beberapa pandangan yang bilang bahwa sebenarnya dari dulu itu juga udah terjadi kan gitu. Iya. Cuman karena ada media, Iya. akhirnya ke blow up dan menjadi konsumsi publik gitu. Jadi tiga hal mengenai intoleransi, sexual abuse, sama perundungan. Tapi kita mau fokus ke perundungan karena kita mau ngomongin manajemen emosi kan. Iya. Kita mau ngomongin manajemen emosi, jadi kita mau fokus ke perundungan itu sendiri. Oke. Alivia sama Erlina, siapa dulu deh, terserah ya. Alivia dulu yang Alivia pernah denger nih perundungan atau kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, di mana aja, Alif? Ya tentunya di sekolah ya Pak. Nah di situ kayak banyak sekali kasus-kasus bullying dan pengeroyokan antar siswa. Apalagi Sekolah di mana tuh? Pernah? ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat, Iya, daerah Jawa Barat. Jadi antar siswa nih? Iya antar siswa. Itu ada kasusnya, case-nya dia adalah seseorang yang menyebalkan. Ya, menyebalkan di sini dia membuat ulah dan yang berdampak itu kepada teman-temannya. Contohnya dia tuh maling berapa? Nyuri. Nyuri uang-uang. Tapi emang gitu faktanya. Ya, Maksudnya tuh emang yang bersangkutan, berarti dalam hal ini, dalam case perundungan ini, si korban ini emang udah di judge menyebalkan gitu ya, Iya, sama teman-temannya. Bahkan sampai meninggal. Siapanya nih yang meninggal nih? Si korban itu awalnya dia pelaku, tapi sekarang menjadi korban. Oh iya, maksudnya berarti kan ini kita ngomongin korban nih. Si korban ini awalnya dia berperilaku tidak disenangi sama teman-temannya yang lain karena nyuri. Terus apa lagi? Nyuri. Karena dia juga adalah kenakalan, namanya remaja ya Pak, pasti melakukan kenakalan gitu. Dan itu juga emang anaknya ini udah agak tanda kutip nakal kayak gitu. Makanya dia tidak disenangi oleh teman-temannya, dan dia juga melakukan pencurian kepada teman-temannya. Nyuri apa sih emang? Nyuri uang. Nyuri uang. Ya, nyuri uang. Dan ada lagi yang lainnya, barang. Terus, Tapi ini pengakuan dari siapa nih? Pengakuan dari para teman-temannya yang lain, yang notabene kan pada akhirnya dia dapat perlakuan kekerasan dari teman-temannya yang udah dendam nih ceritanya kan, udah dendam. Nah jangan-jangan ini si pelaku kekerasan ini
untuk membenarkan perbuatannya, untuk boleh ngebully dia, ngerundung dia, akhirnya dia dipersalahkan yang nyuri, yang nyebelin gitu nggak? Jangan-jangan? Ini kasusnya udah sampai ke polisian. Iya, udah ke kepolisian. Terus udah kayak gitu, ya karena si pelaku yang awalnya menyuri itu, akhirnya kan teman-temannya pada gedek ya Pak, pada gondok, terus aja dia melakukan serangan kepada si orang ini. Ya sekarang jatuhnya jadi korban kan. Terus ya dihajar lah, sampai dipukul-pukulin kayak gitu, sampai nyawanya tidak tertolong. Oke. Jadi berangkat triggernya adalah memang si korban perundungan ini, korban kekerasan ini, awalnya kronologinya adalah menurut pengakuan para saksi, si korban ini memang berperilaku kurang menyenangkan ya, tidak baik, sehingga environment-nya, lingkungannya, teman-temannya, sosialnya tidak menyenangi itu, akhirnya melakukan pembalasan, tapi akhirnya kebablasan gitu kan. Yang pada akhirnya kan jatuhnya, hasil akhirnya adalah tidak dibenarkan kan pada akhirnya kan, tidak dibenarkan. Tidak ada yang dibenarkan sih Pak, karena dari dua ini kan sama-sama salah gitu. Walaupun pada akhirnya nyawa seseorang hilang, tapi ada sebab akibat lah. Kalau kejadian itu ada sebab akibat. Ya mungkin sudah takdirnya begitu. Ya, oke. Jadi ada kasus di Jawa Barat seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ada trigger. Mungkin poinnya adalah buat kalian yang masih sekolah nih, ya sebisa mungkin membangun hubungan yang baik sama teman-teman kalian supaya ya tidak terjadi hal-hal kayak gini lagi kan gitu. Oke, sip. Oke, Erlina pernah dengar kasus apa nih Erlina nih? Kalau yang saya pernah baca itu ya Pak, di NTB itu pernah ada, ini malah dari gurunya Pak. Jadi guru itu ini udah ke media juga, guru tuh mukul siswanya kayak gitu kan. Gurunya yang mukul siswanya? Di daerah mana nih? Di NTB. Oh, daerah Nusa Tenggara Barat ya? Nusa Tenggara Barat, di satu sekolah di situ kayak gitu. Jadi kayak mungkin si anaknya itu buat kesalahan kayak gitu, jadi sampai gurunya itu sampai mukul emosi, dia mungkin emosinya juga mungkin nggak stabil atau gimana ya Pak, jadi sampai mukul kayak gitu. Dan akhirnya berkasus nggak tuh? Iya. Berkasus. Sampai kasus ya. Terus orang tuanya ngelaporin dan sebagainya. Iya. Terus ada juga ini dari siswa ke gurunya, itu di daerah kalau nggak salah itu di daerah Semarang. Itu kayak guru tuh dibilangin sama siswanya, kebalik, si siswanya itu dibilangin sama gurunya tapi dia ngelawan kayak gitu Pak, jadi nggak berontak kayak jadi gurunya ngasih nasihat gitu, ngasih tahu sesuatu sama muridnya, tapi si muridnya nggak terima gitu. Nggak terima, jadi kayak ngeberontak, mau ngajak berantem gurunya kayak gitu. Dan akhirnya jadinya ya itu viral juga di TikTok sih Pak. Tapi udah sampai baku hantam nih? Ya udah mau akhirnya kan direlai sama guru-guru yang lain juga kan Pak. Kalau di videonya itu saya lihat juga, terus mungkin jadinya ditenangin oleh kepala sekolahnya mungkin Pak. Oke nih, udah ada gambaran kurang lebih 3 kasus kan. Yang pertama adalah siswa sama siswanya, yang kedua guru ke siswanya, yang ketiga siswa ke gurunya. Jadi ngomongin soal kekerasan di lingkungan pendidikan itu, pada akhirnya kita nggak bisa menjustifikasi cuman siswa aja yang bisa melakukan kekerasan atau guru saja yang bisa melakukan kekerasan gitu. Semua pihak kan pada akhirnya juga, semua pihak bisa menjadi korban dan semua pihak bisa menjadi pelaku. Semua pihak juga bisa menjadi trigger dari kekerasan itu sendiri gitu, penyebab dari kekerasan ya, makanya berperilaku baiklah kan gitu. Oke, itu kan kasus-kasus yang pernah terjadi kan, yang kita ambil dari berita-berita yang udah ada. Nah, kalau yang pernah dialamin sendiri nih sama Erlina dulu gitu ya, pernah nggak sih Erlina ngalamin sendiri kekerasan di lingkungan pendidikan, atau mungkin Erlina menyaksikan deh gitu, ada temennya atau ada apa gitu, pernah nggak sih? Waktu SMP sih Pak. SMP ya? Iya, saya sendiri dan teman saya kebetulan. SMP-nya berarti SMP tahun 1978 ya? Oh enggak. Pak. Enggak ya? Oke. Ya. SMP-nya tuh tahun berapa ya? Berarti 2017. 2017 ya. Oke. Gimana tuh? Nah itu kan guru biasanya tuh emang suka bercanda Pak. Cuma waktu itu tuh mungkin agak greget juga sampai nyubit saya Pak. Waktu itu. Jadi kamu korban nih cerita ini? Iya korban. Terus teman saya. Tapi kamu menjadi trigger nggak? Jangan-jangan kamu yang menyebalkan memang enggak? Iya waktu itu karena saya bergurau sama teman sebangku saya gitu Pak. Nah bergurau kan, terus kebetulan tuh emang gurunya juga agak
apa ya namanya, mungkin dari udah agak sepuh juga gitu ya Pak, jadi kayak agak kaku gitu, kalau saya bilang kaku gitu, jadi kayak langsung Erlia langsung gini, ngapain kamu kayak gitu, terus langsung dicubit kayak gitu. Terus pernah juga teman saya itu dipakai apa namanya, pagaris itu Pak, terus ya walaupun nggak kenceng cuma kan tek gitu. Nah kayak gitu, itu pernah kasus yang saya alami dan saya lihat langsung gitu. Dampaknya apa sih kalau kamu sebagai korban nih dulu nih, kita flashback waktu ke masa SMP gitu kan? Waktu itu jadinya ya saya agak takut gitu Pak, jadi kayak agak menghindari sama guru itu, kayak punya rasa takut sendiri, takutnya nanti diituin lagi kayak gitu. Tapi efeknya tuh kayak kamu kayak hilang respect nggak sih sama guru ya? Gitu. Jadinya kalau pas di mata pelajarannya jadinya saya nggak fokus, kayak lebih ke aduh gimana ya ngerasa takut, lebih terus ke takut, bukan lebih ke segan atau respect gitu ya, bukan ke hormat. Jadi nggak fokus sama mata pelajarannya juga kayak gitu, karena emang udah takut sama gurunya kan Pak. Oke. Kita nggak usah sebutin ya SMP-nya Erlina di mana, di Wakanda. Ya. Oke, jadi itu Erlina jadi korban nih dulu nih ya. Oke. Olivia? Kalau saya ada saya sendiri. Oh, adiknya. Oke. Saya sendiri. Jadi alamatnya Olivia nanti di sini ya, dicari adiknya. Enggak. Adiknya ya adik saya sendiri. Kebetulan kan dia sekolah di Cirebon. Waduh. Oh iya ya. Oh, enggak apa-apa. Terus. Tidak jelas lah ya di mananya. Jelas. Cirebon kan luas ya. Cirebon luas kan. Terus? Jawa Barat juga. Kasus ini case-nya Jawa Barat lagi. Yang dimana dia boarding school. Dan peraturan di sana itu kalau semisalkan ada yang membuat onar, semua kena, satu teman kena gitu. Nah misal kalau ada kasusnya satu orang itu dia kan namanya boarding school kan sama lawan jenis agak dibatasi gitu ya. Nah terus kayak dia surat-suratan pacaran kayak gitu, tapi yang dihukum satu angkatan. Nah otomatis orang-orang yang tidak melakukan kesalahan gitu, yang tidak tahu apa-apa kan jadinya kena juga. Karena yang surat-suratan adikmu apa bukan? Bukan. Oh bukan. Di sini adik saya lagi aman, lagi aman. Oke, terus? Cuman dia jadi korban. Nah, terus karena emang kebijakan boardingnya kayak gitu. Iya, kebijakan boardingnya begitu. Nah, kalau menurut saya sih sekolahnya adik saya tuh kayak semi modern dan tradisional gitu. Jadi masih hukumannya mungkin masih agak tradisional. Karena waktu itu adik saya masuk ke apa ya, kalau bahasa Sundanya mah maaf ya, cubluk. Oh, masuk ke cubluk. Jadi ini translate-nya artinya ada di bawah sini. Kecomberan. Air kotor lah ya. Ke air kotor. Gak apa-apa, ketawa nggak apa-apa, kalau ketawa nggak apa-apa. Cubluk. Itu kayak comberannya itu kan biasanya comberan kecil kayak gitu kan. Nah ini tuh pembuangan yang agak besar kayak kolam. Itu satu angkatan dimasukin ke situ? Apa gimana sih maksudnya? Satu kelas atau satu angkatan gitu. Yang jelas bergantian gitu? Iya. Dicelupin, angkat, angkat gitu ya. Celupin udah mateng, angkat. Ayo. Otomatis gak terima kan ya Pak, karena dia kan sebenarnya tidak salah ya, kayak gitu. Terus udah kayak gitu. Nah ada saya ini tipenya yang agak berani. Karena ya itu juga ya tidak bisa dibenarkan gitu, karena kan kasusnya banyak orang-orang yang tidak bersalah tapi jadi ikut serta gitu. Nah terus akhirnya ada saya mengutarakan lah rasa gak enaknya dia, tidak terimanya dia ke kepala sekolah. Nah terus di situ dia, tapi si kepala sekolah ini tuh kurang bijak mungkin ya Pak, atau gimana, melakukan kekerasan ke adik saya. Oh gimana tuh, diapain? Ditampar. Oh ya? Ya. Nah udah kayak gitu ya adik saya masih gak terima juga lah, tapi ya udah dia oke, kalau emang begitu gitu kan. Terus dampaknya apa gitu untuk adik saya, karena dia boarding school, dia sempat tidak mau melanjutkan di situ dan pengen keluar kayak gitu. Tapi enggak, masih survive sampai lulus. Sampai sekarang udah kelas 12, bahkan 6 tahun di situ. Ada ini enggak, ada kayak jadi diskriminasi gitu nggak sih di akademik setelah kejadian itu tuh? Karena kan adikmu itu kan melakukan konfrontasi nih gitu, perlawanan gitu, protes lah gitu kan. Tapi terus ngalamin ini nggak apa, ya nilainya jadi jelek gitu, atau perlakuan beda dari gurunya? Kalau itu sih enggak sih Pak, karena bahkan kayak orang-orang ya gitu ya, mungkin yang dilakukan adik saya itu benar atau tidaknya ya kan pasti ada benar atau tidak lah ya. Nah tapi
justru adik saya malah kayak respect nih sama adik saya gitu, karena berani melakukan kebenaran gitu ya. Malah jadi ke blow up, jadi kelihatan ya, jadi kesorot gitu ya. Malah jadi kepala sekolahnya kenanya ke kepala sekolahnya. Loh, emang waktu kejadian penamparan itu diketahui banyak orang? Iya, karena kan Di depan banyak orang gitu atau gimana? Seingat saya sih iya. Di depan banyak orang. Kok akhirnya kepala sekolahnya yang kena, kan berarti kan disaksikan sama banyak orang, mungkin ada report dan sebagainya kan, jadi akhirnya kepala sekolahnya kena gitu ya. Iya. Jadi bahkan yang jadi masalahnya kepala sekolahnya kalau nggak salah udah tidak melanjut, entah berhenti, entah dikeluarkan atau jadi turun jabatan. Oke. Jadi yang pengalamannya Erlina sendiri tadi kan, Erlina yang menjadi korban karena dicubit, karena Erlina ngobrol sama teman sebelahnya gitu kan. Terus yang Alivia adiknya sendiri, pertama kebijakan dari sistem yang dirasa kurang pas gitu ya, menghukum semua angkatan, akhirnya semua kena. Meskipun kalau misalnya kita bicara kayak gitu mungkin ada tujuannya sebenarnya ya, korsanya, mungkin jiwa korsanya kemudian dihidupkan dan sebagainya supaya saling nge-reminder aja gitu, saling mengingatkan kalau ada yang salah teman-temannya, jadi jangan cuek mungkin tapi kemudian ada kejadian susulan, yaitu ada penamparan dari kepala sekolahnya dan sebagainya. Dari sisi Alivia sih sebenarnya ini lebih kepada yang pertama nih, kejadian pertama tadi yang dicemplungin ke comberan dan sebagainya, ke air kotor, mungkin itu kan berkaitan sama kebijakan, jadi berarti kita dapat perspektif baru, perspektif yang lain gitu ya, bahwa ternyata perlawanan itu, protes itu bukan hanya ditujukan kepada sosok manusia gitu loh, bukan hanya kepada si gurunya, ini cara gurunya kayak gini saya mau protes lah, gurunya nggak benar, gurunya terlalu galak, gurunya terlalu idealis dan sebagainya, tapi juga bisa terhadap sistem gitu. Berarti buat mungkin untuk para penyelenggara pendidikan nih gitu ya, entah itu private atau state gitu, negeri gitu ya, mungkin lebih cermat lagi ketika merumuskan sebuah kebijakan supaya tidak berdampak kontraproduksi gitu ya sama siswanya. Nah, dari tadi kan kita ngomongin dari perspektif korban terus nih gitu ya, korban dapat kekerasan kayak gini, korban dapat perlakuan tidak menyenangkan seperti ini, entah itu dari gurunya atau entah itu dari kebijakannya gitu. Nah, kita pengen ngomongin sekarang dari sisi yang berbeda gitu, dari sisi yang boleh deh kita katakan dari sisi pelaku kekerasan itu sendiri gitu ya. Mungkin kan kita sendiri berpotensi sebagai pelaku loh. Iya. Kita nggak ngerti loh ya. Kita nggak ngerti karena orang itu ngerasa saya dapat kekerasan itu, setiap orang tuh mentalitinya kan beda-beda. Kadarnya beda-beda. Iya. Padahal menurut saya nggak negur, menurut saya nggak keras gitu. Tapi ditangkapnya sama orang gitu, saya dapat kekerasan gitu, saya dapat teguran yang nggak menyenangkan kan gitu. Nah, kalian kan sudah semester 7 dan sudah PLP kan, jadi buat yang belum tahu, jadi PLP itu adalah praktek pengenalan lapangan persekolahan gitu ya. Itu tuh ya kayak praktek mengajar, karena jurusan kita kan bimbingan dan konseling, jurusan pendidikan, sehingga kita melakukan praktek mengajar selama berapa? 2 bulan? 2 sampai 3 2,5 bulan ya. Oke, 2 sampai 3 lah. Gitu. Yang otomatis ilustrasinya adalah mereka itu seolah-olah menjadi seorang pendidik gitu, jadi seorang guru. Nah, kalian sendiri nih, pernah nggak sama siswa kalian di tempat PLP kalian gitu negur keras kayak, atau sampai nyubit kayak, atau sampai ngelempar motor atau apa gitu? Enggak. Ya, apa? Pernah nggak? Kalau untuk seperti hal-hal kayak gitu enggak sih, Pak. Enggak. Maksudnya kan ya kita bisa negur pelan-pelan, secara pelan-pelan kayak gitu. Terus ya sebenarnya kalau dari hati mah kayak kan namanya, apalagi kan itu kita berhadapan sama siswa-siswa SMA SMK ya Pak, maksudnya emosinya yang belum belum stabil kayak gitu. Terus waktu kadang ada yang seenaknya gitu, kita ya kayak, kalau saya sendiri kayak merasa kayak pengen, ih kok nyebelin ya gitu. Cuma kan saya juga ya negurnya pelan-pelan. Jadi perasaan itu tetap ada, tetap muncul gitu. Biasanya apa faktor-faktor yang bikin kamu emosi itu, bikin kamu nggak nyaman deh gitu sama perlakuan apa tuh? Itu tuh ya waktu mungkin respon dari
para siswanya yang kurang enak kayak gitu. Misalkan saya kan waktu itu nyebar angket ya Pak, nyebar angket tapi nggak mau yang ngisi, benar-benar kayak nggak mau Mbak, ngapain sih kayak gini. Jadi Kan, diremehkan gitu, nggak dihargai ya. Oke. kayak Terus gitu. Kan rasanya kayak kesel juga kan Pak, kitanya juga. Tapi ya gimana lagi, kita juga nggak boleh yang apalagi kan kita jurusan BK dapat yang ilmu tentang pengendalian emosi juga kan. bukan Jadi pengendalian api, air sama udara gitu. Itu avatar. Udara, bukan? avatar. Iya. Nah itu jadi ya maksudnya ditegur pelan-pelan, dibujuk pelan-pelan kayak gitu. Itu sih Pak. Oke. Kalau Alivia pernah nggak? Kalau saya kebetulan waktu itu kan PLP megang kelas 12 ya Pak. Ini? Dan Bentar. Faisal. Iya. dan untuk kelas 12 sendiri dia kan udah merasa dewa lah. Terus merasa senior gitu. Jadi dia seringkali melakukan apa ya, sesuka hati gitu. Apapun yang dia lakukan ya udah gitu kan. Nah, terus kebetulan di Ini kelas sekolah 12 saya, ya? Iya, kelas 12. Di sekolah saya itu ada kelas khusus olahraga KKO, yang dimana anak-anak KKO ini terkenal anak-anak yang super aktif. Dan banyak sekali guru di situ juga angkat tangan. Jadi emang penanganannya harus khusus lah gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya sedang melakukan bimbingan kelompok. Habis itu udah selesai pada saat bimbingan kelompok pun mereka seperti anak kecil, lari-larian, susah banget diajak duduk. Jadi kita kayak ngurusin anak gede tapi tingkah lakunya masih kayak anak kecil gitu. Ya mungkin bagi mereka seru-seruan aja kayak gitu, tapi kan untuk kita selaku gurunya itu kan kayak ya Allah nih anak susah banget kayak anak kecil kayak gitu kan. Tapi ya kita juga harus gimana caranya mengatur emosi kita kan. Ya diomongin udah. Terus tapi masih nggak mempan, bahkan waktu itu jadi ceritanya waktu itu saya melakukan bimbingan kelompoknya di masjid, di aula kayak gitu, aula masjid. Dan di situ ada pembatas itu pembatasnya besi, diangkat-angkatin ke pagar Pak. Itu Sebenarnya kreatif sih sebenarnya. Iya kan, emang ini konyol sih, lucu sih. Ini kreatif sih sebenarnya. Terus? Nah terus kayak kita bukan marah tapi kayak ya Allah kayak greget gitu, kayak greget banget kan, sampai kayak udah omongan pasti udah nggak mempan karena mereka sangat-sangat aktif. Dan yang saya lakukan, saya menarik ayo duduk gitu, pakai tangannya ayo duduk gitu, kayak gitu mungkin yang Rata-rata cowok tuh kayak gitu. Ya cowok semua, dan ceweknya hanya ada beberapa doang. Ya, tapi cewek juga gitu nggak? Cewek enggak. Oh, cewek lebih anteng ya, lebih anggun gitu ya. Ceweknya masih di bawah 10 orang, cowoknya itu sekitar 20 orang atau 30 orang. Jadi itu kebayangkan para cowok yang sangat... sorry ya saya potong ya. Tapi KKO itu kan emang ini ya, dia itu outstanding emang dari sisi psikomotorik gitu loh. Jadi emang aktif secara fisik gitu. Jadi mungkin emang anak-anak yang nggak betahan buat dengerin, nyimak, duduk, ikut terlalu rapi gitu, ikut kegiatan. Kecuali kalau misalnya jingkrak, lari-larian, emang gitu kali, emang dia didesain. Emang begitu Pak. Emang begitu, tapi kayak minta tolong waktunya sebentar ya, kayak gitu, kayak susah banget Pak itu. Jadi ya udah, karena kan omongan dong bagi mereka mah nggak mempan, harus kita yang gerak kan kayak gitu. Jadi ya saya melakukannya ayo duduk tadi, ayo duduk dulu sebentar. Tapi sambil bentak nggak sih? Sambil bentak, sambil narik paksa gitu nggak sih? Enggak Pak, cuman Tarik kencang. Ya kamu malah ditarik balik ya, anak KKO kan kuat-kuat ya. Agak susah. Ayo cepetan kayak gitu, kayak ya udah agak greget dikit lah gitu Pak. Tapi nggak yang marah-marah. Atau mungkin modus mereka sih biar ditarik sama kamu ya. Aduh, mungkin ya. Bisa, emang banyak Bisa kan, gitu kan? Modus anak SMA ya Pak. Oke, jadi akhirnya pun kan kalian selaku pendidik gitu ya, walaupun masih statusnya praktik ya. Tapi kan akhirnya merasakan dari sisi si pendidik kan, bagaimana ketika perilaku, tingkah laku, tutur kata gitu si siswa itu nggak sesuai sama ekspektasi kamu, nggak sesuai sama norma dan sebagainya, akhirnya men-trigger emosi kalian kan gitu. Tapi tipsnya gimana dong supaya sebelum masuk ke tips deh, artinya ini juga poin yang perlu kita sampaikan buat teman-teman mahasiswa pendidikan terutama, karena rata-rata kalau mahasiswa pendidikan bakalan kena itu kan ya, bakalan kena praktik gitu loh, bakalan kena mata kuliah PLP. Untuk sementara ini PLP namanya. Kalau dulu kan PPL, KKN gitu-gitulah di sekolahan gitu. Buat yang PPG juga sama, pendidikan profesi guru gitu.
Nah, berpotensi tuh bakalan ketemu dengan siswa-siswa yang unik kan gitu kan, siswa-siswa yang aktif, unik, kreatif sebenarnya. Sebenarnya kita mengkonversi bahasa-bahasa nakal, bahasa tidak benar, berperilaku tidak baik, itu kita konversi menjadi lebih positif, yang kreatif, yang unik dan sebagainya gitu. Walaupun emang nggak etis-etis amat sih sebenarnya gitu, cuman supaya juga kita bisa memperlakukan mereka secara positif juga. Kita melabeli mereka secara positif, maka kita juga lakukan tindakan-tindakan yang positif juga. Jadi apa yang menahan kamu untuk bisa aja kan kamu waktu itu milih buat teriak, kamu tuh dasar apa kayak gitu, kata kasar gitu keluar gitu kan. Tapi apa yang membuat kamu buat nahan itu, buat nahan kamu untuk nggak main fisik gitu, kekerasan apa? Simpelnya gini ya Pak, kita aja diperlakukan tidak enak itu nggak mau. Ya jadi kita sebagai siswa kita nggak mau diperlakukan. Ya ibarat kita juga kan di sini punya guru, kita aja diperlakukan tidak enak sama guru, tidak mau gitu ya Pak. Jadi kita juga harus memperlakukan yang baik juga gitu untuk murid kita kayak gitu. Simpelnya sih mungkin kayak gitu. Ya dimana kita sebisa mungkin lah kita berbuat baik gitu ke dia gitu. Meskipun emang pasti ada lika-likunya kayak emosi kita dipermainkan lah sama dia. Tapi ya gimana cara kita balik lagi ke manajemen emosi kita, apakah kita bisa gitu mengelola emosi kita kayak gitu. Itu sih Pak. Erlina? Menurut saya yang paling penting itu tentang pengendalian emosi kita sendiri gitu Pak. Misal kita emosinya masih belum stabil menghadapi siswa-siswa yang mungkin emang mungkin kan seumur gitu kan masih emosinya belum stabil ya Pak. Dan kita sebagai magang atau mungkin nanti sebagai guru kan harus yang emosinya juga harus sudah stabil, pandai mengontrol emosi juga. Gimana cara kita, kalau kita emosinya udah bisa di manajemen, nanti kan dari sikap kita yang, maksudnya sikap kita ataupun perilaku kita yang nanti akan kita lakukan kan jadinya kekontrol kayak gitu Pak. Nah itu sih Pak, kayak jadi afeksi, terus psikomotoriknya kayak gitu. Jadi kognitifnya, iya betul. Kognitifnya itu juga penting Pak. Jadi kayak ya intinya pengendalian emosi dari kitanya juga harus bagus ya. Bagus, gitu. Apa sih cara yang bisa kita lakukan buat kita bisa mengorganize emosi kita lebih baik begitu loh? Mungkin sebelum kita ketemu sama banyak orang, sebelum kita ketemu sama siswa gitu kan, kita bisa lebih stabil emosinya. Apa nih tips-tipsnya yang bisa kita lakukan? Apa olah pernafasan kayak, atau yoga, atau senam, atau apa kayak gitu, atau apa menurut kalian apa nih yang bisa kita lakukan, tips-tipsnya nih biar emosi kita bisa terorganisasi dengan baik? Oke, kalau tips dari aku ya Pak, mungkin kita harus bisa mengelola diri kita dulu dari pola hidup kita. Nah, ketika kita mau berhadapan dengan orang lain, apalagi orang banyak, itu kan pasti menguras energi. Jadi kita harus siap, kondisi badan kita harus siap, fisik kita, mental kita harus siap. Dengan cara apa? Dengan cara istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Makan yang cukup. Cukup. Jadi kita sebelum bertemu dengan orang kita sudah makan dulu. Oke. Ya. Karena kalau lapar bawaannya emosi emang. Iya, emang. Nah, lapar nih ngomongnya kayak bentar lagi saya emosi nih. Oh, enggak. Oke. Terus kalau misalnya istirahat kita kurang, tidur kita kurang kan pasti juga capek kan. Jadi nggak siap lah untuk melayani mereka yang super aktif itu kan kayak gitu. Jadi lebih ke pola hidup kitanya juga dibenahi dulu. Jadi ketika pola hidup kita udah sehat, udah baik, ketemu orang insya Allah juga akan baik-baik aja gitu kesananya gitu. Jadi bisa lah mengelola emosi dan mengelola diri kita. Oke. Tips dari Alivia, jaga fisik secara fisiologis deh ya. Istirahat yang cukup, dapat nutrisi, makan yang cukup gitu ya. Ya kira-kira kalau misalnya kita lagi padat banget aktivitasnya mungkin gitu ya, lagi lelah-lelahnya, ya kalau misalnya bisa kita agak ngurangin berinteraksi sama banyak orang, ya kalau bisa kita minimalisir gitu ya, supaya tadi tidak meledak emosinya gitu ya. Meskipun nanti ketemu di dunia kerja itu ada momen-momen dimana nggak ada pilihan gitu ya, udah load pekerjaannya banyak banget gitu ya, sampai lembur sampai pagi, udah nggak sampai malam lagi nih, sampai pagi gitu, besoknya harus ngajar kan gitu.
harus ngajar mahasiswa yang beragam juga kan gitu ya, yang unik-unik juga. Pribadi ya, Pak. Ya, ini lebih ke curhat pribadi sih. Curhat ini, Gitu. Jadi udah kelihatan ya kalau misalnya dosen-dosen dari raut mukanya ini, oh mungkin nggak tidur nih semalaman nih gitu. Ya. Mungkin ini Pak untuk Bapak. Oh ini syarat untuk saya ya, siap salah. Healing dulu Pak. Oh, biar healing. refresh otaknya, Oke. biar fresh lagi. Terus sama kalian aja healingnya nih ya. Aduh, kita jalan-jalan kemana nih Pak? Iya sih. Jadi saya butuh liburan, kurang liburan. Betul. Iya betul. Ya, Erlina gimana? ya itu dari diri kita sendiri dulu Pak. Misal kalau dari saya ya Pak, pengalaman kemarin PLP itu waktu mau ke kelas itu ya, benar yang dikatakan Olivia, malamnya itu kita presentasi persiapan, kira-kira mau apa aja yang mau disampaikan kayak gitu. Terus dari kita jangan lapar, kalau lapar tuh emang udah bikin emosi Pak. Jangan lapar sama jangan nggak punya duit ya. Tapi banyak kok nggak punya duit, bahagia aja. Gitu. Terus mentalnya, fisiknya kayak gitu, dia pengaruh sih Pak. Iya. Kayak gitu. Oke, jadi preparation teman-teman itu penting banget buat kalian ketemu sama banyak orang, terutama berinteraksi sama banyak orang. Buat kalian yang aktivitasnya, pekerjaannya itu menuntut untuk ketemu dengan banyak manusia lainnya, dengan orang lain gitu, maka kesiapan fisik gitu ya, untuk istirahat cukup, energi yang cukup deh kayak gitu-gitu, itu penting banget gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sosial kayak gitu kan pasti akan banyak berinteraksi sama banyak orang kan. Kecuali kalau misalnya pekerjaannya itu berhubungan sama benda mati ya. Administrasi. Kayak administrasi. Oke. Jadi ini dari perspektif yang lain lagi nih, ngomongin soal manajemen emosi supaya juga kita tidak melakukan kekerasan tadi. Ini kan tadi arahnya kita bicara awal kan kekerasan kan, violence gitu. Supaya kita tidak melakukan kekerasan, karena bagaimanapun violence itu dipicu oleh emosional yang tidak stabil. Emosional yang tidak stabil pasti ada kausalitasnya nih apa penyebabnya nih apa nih gitu. Penyebabnya itu ya mungkin karena situasi lingkungan yang tidak sesuai dengan harapan, atau mungkin justru karena kondisi fisik kondisi fisiknya. Oke, baik, mungkin closing statement deh. Kasih saran dan tips mungkin buat semua pihak, terutama di lingkungan pendidikan deh ya, karena memang kan case kekerasan di lingkungan pendidikan itu kok grafiknya semakin naik ya. Ayo lempar-lemparan. Nggak, jadi gini. Jadi kan tadi disclaimer di awal kan udah saya sampaikan ya. Mungkin kekerasan itu udah terjadi sejak lama, tapi terblow up oleh media sekarang, sehingga kesannya kayak grafiknya tuh naik tajam kan gitu. Atau mungkin dari sisi mentality kan gitu. Dulu itu tidak dianggap sebagai sebuah violence. Nah, sementara sekarang itu menjadi rentan gitu loh, menjadi rapuh gitu. Apalagi kita dengar Prof statementnya Renald Kasali kan, Prof Renald Kasali tentang gen strawberry nih gitu ya, yang kayaknya utuh di luar ternyata rapuh di dalam gitu ya, yang dikit-dikit kesinggung dikit, kebentur dikit, ambiar kata Denny Caknan kayak gitu. Nah ya, gitu. Artinya memang ada terjadi gap generasi di sini. Setiap generasi punya stylenya masing-masing untuk berinteraksi sama orang gitu ya. Untuk cara mereka untuk dalam menegur orang tuh setiap generasi punya stylenya masing-masing gitu. Nah sekarang lagi dialami sama Gen Z. Buat Gen Z lah, apa saran kalian buat adik-adik kalian, anak kalian nantinya, anak kita, maksudnya anak kita tuh adalah anak saya sendiri sama anak kalian sendiri ya, kayak gitu. Ya, itu apa nih? Gimana supaya nggak tersulut emosinya gitu? Nggak tersulut emosinya. Nggak rentan lah, nggak rapuh gitu. Kalau dari kan mungkin ini cara saya sama orang tua saya ngomong juga ya Pak, kan beda persepsi ya, karena generasinya itu beda ya Pak. Jadi kita mandangnya gimana, orang tua mandangnya gimana kayak gitu. Mungkin dari saya tipsnya ngomongnya perlahan-lahan, terus mungkin perlu adanya bukti juga gitu Pak. Misal dibuktiin kalau sekarang tuh ternyata perundungan tuh nggak baik loh, kayak gini. Terus kita ngomongnya juga pelan-pelan, karena kalau nggak pelan-pelan nanti orang tua tuh mungkin dari bukan cuma orang tua juga, guru tuh juga kadang langsung yang emosi, nggak benar, nggak kayak gini, kayak ilmunya apa ya, kayak terkesan
kaku gitu loh, Pak. Diomongin tuh kayak dapat masukan kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi mungkin pelan-pelan ngomongnya, terus dibuktiin dengan fakta-fakta yang sekarang tuh kayak gini loh yang terjadi tuh gitu. Jadi kasih literasi yang sekarang terjadi kayak gimana. Oke, baik. Itu cara kamu ya. Paling tidak adalah pengalaman kamu sendiri bagaimana keluarga kamu ngedukasi kamu. Kamu tuh emosi paling parah tuh gimana kalau udah muncak banget gitu? Sampai banting pintu atau sampai ngelempar, sampai cubit, sampai mukul, sampai apa kayak gitu, sampai berkata kasar kah atau Kalau dari saya sendiri nangis sih, Pak, nangis. Oke. Emosinya nangis terus kayak ya marah kayak kok gini sih, nggak mau. Tapi dilampiaskan ke orang nggak sih? Kalau lampiasinnya pakai kata-kata mungkin, Pak. Jadi itu verbal gitu ya, Iya, paling keluar yang paling kayak ini. gitu. Kalau Yang enggak paling- suka di kamar sendiri. Di kamar menyendiri. sendiri, terus nangis, bener-bener yang nggak nangis gitu. Oke. Alivia, Oke. buat anak-anak Gen Z nih. Yang sebenarnya kalian sendiri sebenarnya basicnya Gen Z ya sebenarnya. Cuman ada Gen Z, ada post Gen Z. Jadi post Gen Z itu yang lahir 2015-an ke sini deh gitu ya. Yang itu yang bakalan kalian hadapi nanti sebagai siswa gitu, dan anak-anak kalian nantinya itu post Gen Z yang ada karakteristik yang agak sedikit berbeda lah sama Gen Z kalian ya. Apa nih, Alivia? Mungkin kalau dari saya, hindari lingkungan yang negatif, carilah lingkungan yang positif, dan lakukan aktivitas seproduktif mungkin. Hindari lingkungan yang toksik, yang kontraproduktif. Dan Carilah lingkungan yang positif, dan sebisa mungkin kita juga meminimalisir media ya, karena kan banyak sekali pengaruh sekarang dari media ya, Pak. Contohnya kayak apa ya? Nah lo Gen Z minimalisir media itu tantangan terberatnya justru di situ tuh. Iya, justru berat banget kan. Tapi untuk anak-anak kita nanti ya gitu, sebaiknya nanti sebagai orang tua HP itu jangan langsung dikasih ke anak-anak kecil karena Kesini. aduh, Anak saya nggak bisa terminimalisir. Oh iya, oke. tantangan orang tua kan. Iya, tantangan orang tua emang benar, kita membatasi anak main Iya, HP. membatasi anak main HP itu karena penyakitnya itu di situ gitu, Pak. Ya. Dengerin anak saya mesti. Ya. Penyakitnya di situ, makanya itu hindarilah sesuatu yang negatif, carilah yang positif. Semisal emang mau dikasih ke anak dari kecil HP, tapi kalau mau Sindir HP lagi ya apa ya, laptop atau tablet gitu kan, itu iya. kan lebih bisa produktif gitu. Anak kan jadinya kalau mau bermain media sosial, entah ke anak kecil kan sekarang udah ada yang belajar coding kayak gitu. Jadi kayak jadinya yang ke situ aja, gak usah ke TikTok apalah, jadinya kan anak sekarang SD udah galau. Tapi kalau udah mereka mau gitu, jadi kayak content creator, belajar editing gitu boleh nggak sih? iya boleh lah, Boleh ya? Pak. Cuman Itu pembenaran buat saya sih sebetulnya. ya pilah lah sebisa mungkin kayak gitu. Iya sih, ya saya lebih coba mengendalikan aja dan pantau terutama gitu ya. Pokoknya di password boleh silahkan HP-nya, cuman saya harus tahu passwordnya. You make sure saya harus bisa buka HP-nya anak saya gitu kan, sehingga dia pun WhatsApp punya gitu kan, nomor sendiri kan, itu WhatsApp punya, dan apapun percakapan dia saya bisa pantau, meskipun ya bisa dihapus sih sebenarnya, bisa dihapus, tapi setidaknya tahu bahwa sudah ada alert deh, sudah ada pengingat buat anak saya bahwa sewaktu-waktu tuh HP bisa disidak gitu loh, bisa kita lihat, jadi terhindar insya Allah gitu ya dari hal-hal yang macam-macam dan yang negatif deh gitu. Kata-kata yang nggak baik juga bisa kita screening, bisa kita filter. Aplikasi-aplikasi yang nggak jelas, yang nggak bagus juga udah bisa kita lihat deh di situ. Oke. Mungkin itu juga buat parents yang lain ya, karena parents ya bukan bermaksud untuk self defense mechanism sih, cuman saya lebih melihat bahwa teknologi itu nggak bisa dihindarin gitu ya. Teknologi nggak bisa dihindari, dan tidak saya pungkiri juga gitu ya, adanya games, adanya berbagai aplikasi yang diakses sama anak saya itu juga betul banget, itu juga menjadi salah satu trigger emosionalnya menjadi tidak stabil, memang betul banget gitu ya. Nah makanya di sini dominasi dan peran orang tua menjadi sangat penting banget. Ya. Oke. Kemana-mana gini ya, Pak. Jadi kemana-mana. Tapi emang kalau ngomongin manajemen emosi ini juga bukan hanya tentang kita dan yang sedang kita alami sekarang ini, tapi juga kita harus berinvestasi bicara strategi terbaik buat manage emosi kita buat generasi selanjutnya juga kan gitu. Oke deh, mungkin itu aja teman-teman ya, kita bincang-bincang soal manajemen emosi gitu ya, yang itu adalah menjadi salah satu concern pemerintah.
perundungan atau bullying dan sebagainya gitu ya, itu karena penyebab dari emosi yang tidak terorganize dengan baik gitu ya. Kita udah hadirin berbagai case yang ada di sekolah-sekolah yang ada, yang dialamin sama Alivia sama Erlina sendiri, dan tips mereka dari perspektif Gen Z notabene gitu ya, dari perspektif anak muda, dari perspektif yang masih muda seperti apa untuk mengelola emosi. Oke, semoga buat kalian yang nyimak podcast ini bisa bermanfaat ya. Dan bisa sharing hal-hal yang baik deh untuk hal-hal yang nggak baiknya yang tadi kita bicarakan dihindari saja eliminir aja. Oke, thank you banget. Sampai ketemu lagi di live podcast selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.